Adakah sahabat yang tertarik ingin meningkatkan omset bisnis tanpa keluar biaya iklan yang besar? Adakah yang ingin menaikkan profit dengan usaha sesedikit mungkin? Untuk menjawabnya, ada dua hal yang Anda harus lakukan kepada pelanggan Anda. Nomor satu, mereka harus mendapatkan experience atau value versus price. Jika Anda ditanya tentang Harley Davidson, Anda menjawab itu motor, maka Anda termasuk dalam kelompok ordinary atau manusia kebanyakan. Gak enak ya memang mendengarkannya ya, atau menerima kata tersebut. Namun benar, itu kenyataan. Anda akan heran dengan orang yang membeli Harley dan naik Harley. Harganya mahal, suaranya keras, mengendalikannya sulit, berat, tarikannya tidak kencang. Namun Harley memang bukan motor. Harley, ya Harley, bukan motor. Kalau motor itu kendaraan transportasi, pilih saja Honda atau Yamaha. Jangan Harley. Pengalaman mengendarai Harley adalah value lifestyle yang hanya dinikmati segelintir orang. Karena itu, perusahaan Harley akan bertahan seumur jagat selama mereka memberi value dalam tanda petik the real man wear black. Lelaki sejati mengendarai Harley. Biasanya Harley berbaju hitam soalnya. Itulah experience. Ada lagi misalnya, Citylink meniru habis-habisan AirAsia. Mulai dari gaya busana, logo, iklan, gimmick, hingga harga. Hanya corporate colornya saja yang berbeda. Yang satu hijau, yang satu merah. Namun image citra yang dibangun atas merek dagang tidak seberhasil AirAsia. Mengapa? Kita bersama AirAsia itu bukan menaiki low cost air flight, tapi kita mengasosiasikan diri kita sebagai rebelnya Tony Fernandes, founder AirAsia, yang bisa mendobrak kekokohan MAS dan Mahathir Muhammad punya pemerintahan yang otoritarian, bisa mendapatkan izin negara Singapura yang kaku dengan menggunakan strategi David and Goliath, dan terakhir bisa membuka jalur di Indonesia yang dikenal penuh dengan korupsi dan sulit ditembus. Semua Tony Fernandes lakukan dengan kekuatan media. 1 tahun digoyangnya Malaysia, 3 tahun pemerintah Singapura digempur dengan media, dan terakhir Indonesia digempurnya. Sehingga kita bisa menikmati low cost fare dari AirAsia. Itulah mengapa kita memilih AirAsia, karena mewakili sisi liar dari diri seseorang. Walau banyak yang tidak mengetahui cerita asli ini, namun Anda bisa merasakan vibrasi semangat AirAsia di krunya, di iklannya, di Tony Fernandesnya. Vibrasi ini tidak ada di Citylink. Itulah kekuatan vibrasi pengalaman. Nomor 2, bungkus yang indah menjadi wajib setelah isi kado yang bagus. Pertanyaan, mengapa McDonald sukses? Apakah karena Big Mac-nya, atau ayam gorengnya, atau Mac buburnya? Tidak. Jujur, Big Mac, Mac Chicken, Mac bubur, dan Mac lainnya rasanya biasa saja. Lebih enak ayam Suharti mungkin, ayam Gantari mungkin di Blok M. Kenapa peminat motor besar fanatik dengan Harley Davidson layaknya sekte tertentu? Apakah karena kecepatannya, kehandalan mesinnya, bentuknya? Jawabannya tidak. Anda keliru besar kalau menganggap Harley bisa lari kencang. Mesinnya setahu tembok Cina. Atau sekali lagi, saya ada teman yang selalu dan sangat fanatik dengan Hard Rock Cafe. Apa kira-kira yang membuat mereka fanatik seperti itu? Makanannya? Live musiknya? Percaya, sama sekali bukan itu. Kenapa Starbucks sukses di belahan bumi manapun? Apa karena frappuccinonya atau karena green tea latte-nya? Sekali lagi jawabannya, tidak. McDonald, Hard Rock Cafe, Starbucks, Harley Davidson sukses bukan karena yang disebut konten atau isi. Konten atau what to offer, atau konten adalah apa yang ditawarkan ke pelanggan. McDonald sukses bukan karena makanannya. Starbucks sukses bukan karena kopinya. Mereka sukses karena konteksnya, yaitu how to offer. Bukan apanya atau konten, tapi bagaimana konteks atau bungkusnya itu lebih penting. Bagaimana cara kita menawarkan produk, itu adalah konteks. Bagaimana melayani pelanggan, itu adalah konteks. McDonald sukses dengan konsep service cleanliness-nya, family value-nya, keramahannya terhadap anak-anak dengan disediakan arena bermain, event-event khusus untuk ulang tahun, merchandise Hello Kitty, dinosaurus, Toy Story, dibungkus dengan fun dan friendly. Itu semua adalah konteks. Kesimpulan, kredo yang harus dimanfaatkan oleh kita untuk meningkatkan omset dan meningkatkan profit adalah jadikan pelanggan menjadi voice kita. Jadikan pelanggan menjadi ambasador kita. Jadikan pelanggan duta besar kita. Jadikan produk Anda menjual dirinya sendiri. Selamat melayani dengan indah, selamat menjalankan bisnis dengan indah. Jangan mempertanyakan kekuatan meminta. Begini ilustrasinya. Saya bertanya, seberapa Anda percaya dengan Allah?
100%? 200%? Atau tak terhingga? Oke, baiklah. Sekarang kita minta kepada Allah. Anda naik doa saat ini. Ya, saat ini juga hentikan nonton video ini dan berkata, "Ya Allah, saya ingin akhir bulan ini mempunyai uang 1 miliar masuk di rekening saya." Katakan kalimat itu berulang-ulang. Lalu diam sejenak sambil Anda merenung kalimat tadi. Pada saat hening, tahu-tahu di benak Anda berkata, "Dari mana uang 1 miliar? Kamu kan hanya pegawai negeri." Atau, "Bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan cuma ibu rumah tangga." Atau, "Bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan hanya anak sekolah." Lalu mendadak kalimat tadi mendominasi pikiran, lalu pikiran mulai menyeletuk. Ya juga ya, dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau itu terjadi, selesai sudah. Kalimat itu ada dalam hukum alam yang namanya canceling our own pray. Meng-cancel doa kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan Allah. Bisakah Anda percaya 100% bahwa hal itu akan terjadi? Bisa terjadi dan pasti terjadi. Bisakah Anda tidak cancel doa itu? Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu bisa terjadi. Pertanyaannya, bisakah? Ini adalah permainan keyakinan. Ini adalah permainan ketakwaan. Inilah seni bertuhan. Inilah nikmatnya menjadi hamba Allah. Ketika keyakinan itu utuh, bulat, rapih, dan tekun, semua terjadi. Lalu ada lagi rahasia lain. Ada. Yaitu kita harus mengimplan bahwa saya kaya dan sudah kaya. Bukan akan kaya, tetapi sudah kaya. Memberi adalah kunci pertama. Selain memberi keluar, kita harus memberi ke dalam. Apa itu memberi ke dalam? Saya mulai menjadi manusia materialis. Setiap bertemu mobil mewah saya katakan ini mobil saya. Saya bayangkan ini ada di garasi saya. Rumah mewah saya akan bilang ini rumah saya. Lihat hotel mewah saya bilang ini hotel saya. Kemudian saya putuskan untuk berangkat berdua bersama istri untuk menikmati apa yang orang kaya lakukan. Dengan 100% uang di tangan saya buang semua. Karena saya tahu pasti baliknya utuh dan bertambah. Kami memutuskan menikmati tinggal di Como Sambala Resort di Ubud, Bali selama beberapa hari. Menikmati satu malam berharga puluhan juta tarifnya. Dan saya tidak peduli. Berangkat dengan first class, layanan hotel bintang 6 atau 5 star with diamond. Makan pagi hari bersama penyanyi terkenal Barbara Streisand, esok malam dinner dengan Sting, penyanyi The Police yang sudah berminggu-minggu nginap di Como Sambala. Kumpul dengan orang terkenal dan orang kaya tersebut ternyata cukup menyenangkan. 5 malam keluar kira-kira 100 juta rupiah, saya tidak pikirkan. Dan saya tidak pernah tanya mau apa yang akan terjadi pulangnya nanti. Saya tidak punya uang sepeser pun di kantong, saya gak peduli. Saya percaya 100% semesta tidak menyukai kekosongan. Pasti kantong saya diisi lagi. PD saya pol. Saya percaya pada sistem Allah tersebut 100%. Pulangnya, setiap hari di depan kaca saya berkata pada diri saya sendiri berulang-ulang. Sambil menunjuk bayangan cermin saya tersebut. Kamu makhluk Allah terbaik. Ribuan kali saya ucapkan sambil tersenyum dan terus pumping semangat, menyemangati diri sendiri. Tak lupa setelah melakukan sholat fardu, di ujungnya saya selalu ngayal dengan meresapi nikmatnya tinggal di hotel bintang 5 resort, naik kapal first class, dan seluruh kemewahan duniawi. Dan saya tidak cancel apapun. Nikmati saja karena semua sudah terjadi dan saya yang punya itu semua. Receh di kantong dan setiap saat tangan di atas. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan apa yang terjadi? Ketika Kamisan di bulan berikutnya, pertemuan bulanan tersebut, yang biasanya ada 5-7 orang, ternyata waktu itu 20 orang atau 30 orang hadir semua. Semua yang hadir adalah kenalan saya yang sudah lebih dari 15 tahun. Desimal rekeningnya ada yang 11, ada yang 12. Saya hari itu enteng sekali. Saya hari itu kocaknya setengah mampus. Padahal saya bukan clown. Saya bukan komedian. Melucu itu bukan darah saya. Tapi yang jelas hari itu mereka tertawa terpingkal-pingkal selama beberapa jam. Lucu sekali dan saling timpal jok-jok lucu. Saya pun sampai rumah mungkin sekitar jam 11-an. Padahal
pertemuan itu sehabis maghrib. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya jam 8 saya udah di rumah. Entah angin apa, keesokan harinya satu sahabat saya berkata, mau nggak kamu beli saham PTN di Nusa Tenggara Timur, mau ikut nggak? Saya jawab, nggak belum ada kelonggaran likuiditas, saya bilang gitu. Gampang, gak usah store dulu, komit aja. Nanti kalau naik dikit sahamnya kita lepas baru buat nyicil. Gampang dah modal. Jadi sulit dong saya tolak penawaran tersebut, ya saya ikut. Pertemuan bulan berikutnya, masuk yuk, ada Chinese restoran di Macau. Ada posisi yang lokasinya bagus banget. Dapat tempat murah karena dulu itu Italian restoran tutup. Dengan sewa masih panjang, kita masuk gantiin dia. Buat Chinese food, modal gampang. Masih ada standby loan dari restoran lama. Pokoknya kita berdelapan masuk, kita bagi rata ya, gak usah pakai duit. Lalu percaya nggak? 6 bulan kemudian ada pengusaha Hong Kong naksir harga dan lokasi tersebut dibayar 2 kali lipat. Jadi kita belum turun duit, baru punya 6 bulan sudah langsung berbagi. Kesimpulan nggak pakai duit apa-apa, sudah langsung bagi modal. Dan nilainya pun sangat luar biasa. Jadi apa moral story kisah tersebut? Kita lanjut. Pengambilan keputusan yang cepat. Saya teringat bulan lalu di mana saya sedang dalam trip bisnis ke luar negeri. Sewaktu di Singapura, kami tinggal di Four Seasons Hotel. Suatu pagi, breakfast di coffee shop kami bertiga dengan mitra dan direksi. Di meja sebelah, ada sepasang suami istri, bule. Sudah umuran sih, mungkin berusia 60 tahunan. Secara posisi, duduk di ujung kursi saya itu menempel dengan ujung kursi sang suami bule tadi. Sehingga setiap pembicaraan mereka, pasti saya mendengar dan mendengarnya dengan jelas. Sampailah GM Hotel Four Seasons menghampiri mereka berdua, bertanya singkat bagaimana tidur mereka tadi malam, dan saya heran kok GM ini sangat perhatian dengan mereka berdua. Sesaat GM hotel itu pergi meninggalkan mereka berdua, saya pun memberanikan diri bertanya dan menyapa mereka. Sir, I was wondering, did you stay at this hotel? Apakah mereka berdua bermalam di hotel ini? Oh, actually we're not, kata mereka. Sebenarnya kami tidak tinggal di hotel ini, kami bermalam di hotel sebelah, Holiday Inn. Tapi tadi malam kami tidur di hotel ini. Kenapa pindah? Saya bertanya, ingin tahu. Well, dia menjelaskan. Tadi malam kami meneduh di depan hotel ini kira-kira jam 11 malam. It was a very heavy rain. Lebat sekali hujannya, kata mereka. Kami menunggu cukup lama di depan hotel ini. Hotel kami yang hanya seberang jalan memang dekat, tapi kalau kami menyeberang kami pasti basah kuyup dan tidak bagus untuk kesehatan kami yang sudah tua ini. Lalu kami bertemu dengan bellboy Four Seasons yang akan pulang. Shift kerjanya selesai jam 11 malam. Dia menawarkan kami payung, tapi nggak membantu banyak payung tersebut. Ada kali sekitar 30 menit dia menunggu kami berdua. Lalu dia, bellboy itu mengatakan, Sir, it is impossible for you to stay dry unless you stay in this hotel Four Seasons. Saya jawab, wah tidak mungkin, kata bule itu. Four Seasons tarifnya $500 per malam, Holiday Inn hanya $100. Kemudian bellboy itu berkata, well sir, I insist. Dia memaksa untuk kami tinggal di hotel ini. Lalu apa kata bellboy itu? I give you the rate of Holiday Inn. I give you $100, same price with Holiday Inn. Lalu dia ambil mobile phone-nya dan menghubungi GM-nya dan berkata, ada 2 orang tamu Holiday Inn stranded di lobi hotel kita. Dia tidak mau bermalam di Four Seasons karena harganya lebih mahal. Barusan saya memberikan penawaran kepada mereka harga khusus $100 sama dengan harga Holiday Inn dan mereka mau. Demikian laporan saya, kata bellboy itu kepada atasannya. Bule tua itu terheran-heran dengan tindakan bellboy itu dan bellboy itu mengantarkan saya ke front desk dan mengatakan give them $100 rate. Front desk mencatat sebentar dan kurang dari 5 menit saya sudah di kamar Four Seasons Hotel having a hot bathtub enjoying ourselves. Saya bertanya lebih jauh, sir, are you sure he's a bellboy? Jadi saya juga ingin tahu apa benar dia bellboy. Dia menjawab cepat. Dia menunjuk ke arah lobi depan dan dia bilang, you see that Chinese person in front of the lobby? There he is. Saya terhenyak juga. Manajemen hotel macam apa Four Seasons ini menerapkan? Level bawah bisa mengambil keputusan strategis. Sebuah manajemen yang terbuka dan hebat. Itu menurut saya loh. Tak lama kemudian, sang GM kembali mendekati sepasang bule tadi dan berkata dengan sopan, Tuan, apakah Tuan mau check out hari ini? Kami akan membantu segera menyiapkan segalanya. Lalu sepasang suami istri itu berkata, no. We would like to stay for a couple of days in your hotel.
But sir, kata GM Hotel Four Seasons itu dengan nada wibawa, kami tidak bisa memberikan Anda rate $100 per malam seperti malam kemarin. Suami istri itu saling menatap dan berkata, No, it's okay. We don't care. We'll pay. We love to stay here. We love your service and your hospitality. That's everything to us. It's very good service. Well then, welcome aboard sir and madam, kata sang GM tersenyum lebar. Matanya menatap jauh ke bellboy di depan lobi dan tersenyum. Bellboy itu tidak melihat, sibuk membantu tamu mengangkat koper. Sejak memperhatikan fenomena tersebut, kami bertiga di meja makan breakfast tanpa komando mengucapkan kalimat yang hampir mirip. Kayaknya budaya seperti ini harus kita copy dan dipraktekkan di organisasi kita. Setuju? Dan kami pun mengangguk setuju. Rahasia sadar kaya. Ada banyak sahabat yang bertanya, apa yang saya lakukan ketika pertemuan dengan para manusia berekening 12 desimal yang membuat saya tidak nyaman lalu sesaat kemudian saya menjadi nyaman? Baik, kita urai perlahan. Pertama, kita pegang sebuah dalil bahwa aku adalah apa yang umatku pikirkan atau persepsikan tentang aku. Ini adalah sebagai informasi di mana saya memegang erat dalil ilmu tersebut. Berikutnya adalah komentar istri saya. Ingat ketika saya mengatakan saya tidak nyaman dengan mereka sampai 3 kali pertemuan, saya masih tidak nyaman sehingga saya harus meninggalkan tempat tersebut. Istri saya berkata, ayah itu sekolah tinggi-tinggi untuk belajar ilmu pikiran, lalu membantu negara juga urusan aplikasi psikologi, lalu sangat mengerti apa itu vibrasi atau gelombang otak yang terpancar. Vibrasi atau gelombang otak yang terpancar yang dikirim manusia satu dengan yang lainnya. Lalu mengapa ayah tidak nyaman? Karena ayah rekeningnya belum 12 desimal. Karena sebagian besar mereka di sana orang yang memiliki aset 11 atau 12 desimal. Jadi, ubah cara pikir ayah. Jangan berharap untuk mereka yang menyesuaikan dengan gelombang otak ayah yang belum 12 desimal. Kalimat itu cukup menohok saya. Tapi asli, saya tidak marah dikritik seperti itu. Setelah 3 kali dalam 3 bulan mencoba berkumpul kembali dengan teman-teman lama tersebut, ternyata tidak nyaman juga. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Memang gelombangnya lain. Akui saja dan saya mengakuinya saat itu. Bagi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Bagaimana membuat apapun terjadi selama kita percaya. Caranya saya tahu. Betulkan gelombang otak saya sendiri. Saya adalah orang yang mempercayai bahwa manusia adalah co-creator to God, alias khalifah di bumi yang memiliki kemampuan mencipta kedua setelah Allah. Yang saya lakukan pertama adalah menanamkan prosperity conscious, kesadaran kaya. Bagaimana cara menanamnya? Cara sederhana adalah pikiran umat manusia itu netral. Kita yang memberi value terhadap setiap tindakan yang dipercaya oleh pikiran. Hukum alam itu harus kita kenal dengan baik. Kita akan memberi value yang paling benar adalah sesuai dengan sifat naluriah manusia. Begini maksudnya. Orang yang bisa memberi itu hanya orang kaya. Kaya materi, kaya ilmu, kaya cinta kasih, dan lain sebagainya. Maka kita ajari pikiran kita dengan mulai memberi. Karena dengan memberi, otak kita mulai dipasang prosperity conscious atau kesadaran kaya. Memberi yang kecil-kecil. Setiap ketemu fakir miskin dimanapun, siapkan uang Rp1.000. Berikan kepada mereka tanpa berpikir. Berikan saja. Bahkan kalau hati nyaman ingin ngasih lebih Rp5.000, Rp10.000, hajar. Ingat pelajaran kecil dulu. Mungkin saya saja, tapi saya yakin ada ribuan anak seperti saya. Ketika hendak ke masjid menunaikan sholat, kapanpun terutama sholat Jumat, maka eyang saya, mbah-mbah saya, ibu saya selalu menitipkan atau menyelipkan uang selawi atau Rp25 di tangan saya dengan berkata ini masukkan ke kotak amal. Kebiasaan ini adalah cara orang tua kita memprogram tangan di atas, program kesadaran kaya, program memberi. Dan inilah program yang pertama kali saya lakukan di dalam menanamkan prosperity conscious, yaitu program memberi. Namanya adalah give first. Kita ingatkan hukum aplikasi psikologi akan memberi. Hukum alamnya adalah give first then you will get. Beri terlebih dahulu, nanti pasti Anda akan mendapatkan. Sekarang kita coba buktikan dengan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat lemari pakaian kita saat ini. Percayalah, dari 10 baju yang kita punya, yang sering kita pakai paling top 4, bahkan hanya 1-2 dari 10 pakaian tadi. Sejak beli baru, mungkin baru dipakai sekali. Tersering ya itu-itu aja, 4 atau 5 baju saja. Kita coba lakukan eksperimen. Pilih baju yang paling jarang Anda pakai, berikan kepada saudara yang membutuhkan. Katakan Anda memberikan 4 baju, tinggal 6 baju tersisa di lemari pakaian Anda. Percaya saya,
kurang dari 2 bulan atau tidak lebih 3 bulan akan ada 10 pakaian lagi di lemari Anda. Dan ada yang menarik, ternyata dari 10 tadi yang dipakai ya tetap aja 5 atau paling banyak 6 yang Anda sering pakai, yang sisanya jarang dipakai juga. Jadi intinya adalah semesta tidak menyukai kekosongan. Semesta tidak menyukai ketidakadilan. Ada cara membuat Anda memutar baju tadi kepada orang yang tidak punya dan mendapatkan haknya, dan Anda memperoleh lagi hasil 10 lagi. Alam itu adil. Jadi kuncinya, selama kita mengikuti hukum alam yaitu memberi, nanti Anda dapat lagi. Sekarang Anda putuskan. Baju Anda yang sering Anda pakai tadi akhirnya worn out. Baju tadi jadi lusuh. Aura citra diri Anda menjadi kumuh. Sadar tidak sadar, Anda seakan-akan menjadi tidak cerah. Maaf loh, saya lugas urusan ini. Tapi itulah pelajaran. Sekali lagi, Anda mudah-mudahan paham maksud saya. Janganlah menahan diri untuk tidak mengalir harta Anda. Berikan, itu jauh lebih baik. Seperti inilah kantong Anda tadi kalau bicara uang sama. Kalau tadi masalah contoh dengan baju. Jadi uang juga sama. Ada berapapun, alirkan. Atau perlu contoh lagi, ini trik banyak dilakukan di mall, di penjual HP, seperti di Ambasador Kuningan atau di Mangga 2. Kita ingat bahwa give first adalah kunci, memberi adalah kunci. Maka ketika Anda sedang celingukan depan toko, maka mas-mas penjaga toko atau mbak-mbak penjaga toko tersebut akan berkata, "Cari apa? Masuk Pak, Bu." Dan ketika Anda masuk, disuguhi 1 gelas aqua kecil dengan sedotan di atasnya. Ketika Anda ambil gelas tersebut dan menusukkan sedotan itu di gelas, lalu Anda menyeruput air aqua tadi, tak lama Anda pasti duduk di kursi plastik di depan counter, dan tak lama kemudian tawar-menawar terjadi, dan percaya saya 90% most likely Anda pasti belanja. Anda kena give first-nya mereka. Anda minum pemberian mereka tadi. Itulah hukum alam. Memahami hukum alam ini membuat Anda memahami cara kerja uang datang ke Anda. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai paham kunci ilmu kemakmuran, yaitu beri dulu. Jangan pernah kita berkata dengan perkataan, "Nanti kalau sudah saya punya baru saya beri." Maaf, alam tidak berlaku seperti itu. Sejarah pertemuan kembali. Ketika shit happen dalam kehidupan saya tahun 2009-an, maka 1 tahunan merangkak sana sini hasilnya hanya rata-rata. Aset mungkin ada, namun beban hutang dan cash flow minus. Tanpa lompatan dan strategi baru, hasilnya akan sama. Maka kalimat istri saya yang mengingatkan, kok nggak pernah nongkrong lagi dengan Mas Amir, nggak pernah nongkrong lagi dengan Rizal, kok nggak pernah ikut ketemuan dengan Ketut, masa nggak ketemuan sama Rosan sih? Dan banyak lagi nama sahabat lama yang hampir sekian tahun saya tidak nongkrong. Nongkrong adalah salah satu kunci nyetem vibrasi agar terinduksi. Ayah kan bilang berteman dengan siapa saja itu harus, namun nongkrong harus pilih-pilih agar kita terinduksi hal-hal yang kita mau, yang positif. Jadi nongkronglah dengan orang yang lebih sukses. Nongkronglah dengan orang-orang yang lebih pintar. Nongkronglah dengan orang-orang yang lebih soleh. Nongkrong dengan orang yang pola hidupnya sehat. Mana? Kok nggak nongkrong sama mereka yang orang-orang kaya? Ini kalimat dari istri saya yang cukup menghentak saya. Jadi pertemuan kembali untuk nongkrong adalah salah satu kunci rahasia sukses. Versi pengalaman hidup saya. Ketika nongkrong 1-2 kali saya tidak nyaman, sulit untuk menjadi nyaman. Bisa terjadi karena memang vibrasinya berbeda. Bayangkan, gerah nggak Anda mendengar kata-kata, gue kalau ke Beijing males deh isi bensin di Bangkok atau Hong Kong, pengennya langsung aja deh. Yang lainnya nimpali. Udah pakai bombardir aja seperti B tuh si juragan batubara, 4 engine-nya bisa langsung straight ke Beijing tanpa isi bensin. Atau kalimat, gue salah nih beli kapal, kepanjangan ya gue di Bali Pelabuhan Benoa nggak bisa sandar. Masa gue harus sewa sandaran di TNI AL jauh dari keramaian? Kalimat seperti ini membuat saya gerah dulu.
Mendengar kalimat tersebut seakan-akan mereka sombong, tetapi ya memang mereka standarnya begitu. Lalu di pertemuan ketiga, telak sekali ketika sahabat saya Rizal berkomentar, "Bro, tell you what, kalau kamu naik pesawat setahun 160 jam first class, might as well kamu beli private jet deh. Ongkos kamu 160 jam sama dengan cicilan pesawat. Kamu punya aset." Duer, saya manyun dan gerah waktu itu mendengar komentar tersebut. Walau dalam hati kecil saya sebenarnya pernyataan tersebut biasa saja, namun saya gerah. Ada kalimat di hati kecil saya mengatakan, itu hutang proyek yang kena subprime mortgage 2008 belum recover, mau mikirin beli pesawat lagi nih orang. Kalimat hati kecil itu ternyata canceling pray, pengcancel doa yang saya akui saya salah self-talknya. Devil kecil yang bernama tidak percaya atau iblis kecil yang bernama tidak percaya tadi masih banyak dan itu harus di-cleansing, harus di-detox. Iblis-iblis kecil yang tidak percaya itu harus dibuang dalam hati kita. Proses detox mulai dari tangan di atas, give first, pasang dan implant kesadaran kemakmuran atau prosperity conscious. Caranya dengan merasakan langsung nikmatnya berkemakmuran dan tidak mengcancel doa, alias kendalikan celetukan-celetukan negatif liar dalam pikiran. Semoga manfaat rahasia kecil kita ini bisa merangkum tentang pemrograman prosperity conscious. Rahasia selanjutnya bagaimana? Kita buka lagi. Sekali lagi tentang pikiran. Mungkin ada di antara Anda masih bertanya-tanya, apa itu pikiran atas sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Mohon dijelaskan sekali lagi. Begini kira-kira, bayangkan Anda sedang duduk dimanapun, di kafe, di rumah, di kantor, di bus, lalu di sebelah Anda tergeletak 2 buah handphone baru. Masih ada bungkusnya. Anda tahu sekali bahwa ini handphone baru. Yang satu iPhone 11, yang satu lagi Samsung Galaxy Note yang seri 10, seri terakhir. Lalu Anda bertanya dalam hati, ini HP siapa ya? Soalnya tadi nggak ada yang duduk di sini, tadi nggak lihat siapa-siapa, apa tadi pas baca ada yang lewat? Ini diambil nggak ya? Percayakah Anda ada puluhan bahkan ratusan pertanyaan keluar dari pikiran Anda dan luar biasanya Anda merasa ada yang menjawab, ambil aja deh, atau laporin satpam deh, atau simpan dulu aja deh, atau nanti saya umumin di sosmed deh, di foto dan lain sebagainya. Apapun itu ada dialog bukan? Seperti ada 2 orang dalam satu badan, bahkan bisa jadi yang satu positif, yang satu negatif, berlawanan 180 derajat. Dalam dunia aplikasi psikologi yang para sahabat semua mungkin sudah tahu, itu adalah pikiran sadar conscious dan pikiran bawah sadar subconscious sedang berbicara. Dalam conscious mind ada ego, ada value atau nilai, sedangkan dalam subconscious mind netral. Jadi untuk memancing pikiran terdalam atau super conscious keluar dari sarangnya, Anda harus dengan sukarela membongkarnya dengan pengulangan. Sekarang kembali ke video sebelum ini. Perhatikan 20 cara di video sebelum ini. Itu minimum loh. Atau ada yang sudah dapat 30 cara membuat penghasilan 4 kali lipat seperti dalam video sebelum ini. Perhatikan mana menurut Anda yang paling possible, mana menurut Anda yang paling mungkin Anda kerjakan. Dan ingat, Anda harus memilih. Itu keluar dari dawai pusat semesta. Percayalah, inilah istikharah modern, inilah perenungan terdalam. Ini semua dihadirkan untuk Anda memilih. Anda tinggal memilih mana yang paling nyaman Anda kerjakan sekarang. Pilih paling visible, pilih yang workable dan Anda lakukan sekarang. Percayalah dan jalankan sekarang. Ingat, Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Jadi kehidupan Anda kalau belangsak, kalau gagal, itu karena apa yang Anda kerjakan kemarin. Tetapi apa yang Anda dapat nanti, Anda ingin bahagia, ingin sukses, ingin kaya, adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Jadi yang penting adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Yang penting adalah masa depan. Karena masa lalu sudah tidak bisa kita ubah. Kita terima apa kita yang sekarang, kita terima apa yang kita kemarin. Yang penting adalah apa yang kita kerjakan sekarang demi hari depan.